Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas Siti, bagaimana kabar Ibu Veska hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah saya sehat juga, kabarnya baik-baik saja. Bu Veska, rencananya nanti Ibu Veska akan melakukan kegiatan coaching ya sama Ibu Astati? Iya, Bu. Nanti sama Bu Astati mau coaching, Bu. Baiklah. Di sini saya sebagai observer dari kegiatan coaching yang ingin Ibu lakukan bersama Ibu Astati. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Veska selaku sebagai coach ya. Iya, Bu. Di sini saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Kemudian saya juga akan menilai apakah kegiatan coaching Ibu nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya juga akan menilai apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan alur Tirta. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana respon atau jawaban dari coaching bahwa Ibu sudah berhasil menggali potensi-potensi yang dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga akan melihat apakah Ibu sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu Veska? Iya, baik, Ibu. Baiklah, selain dari rubrik penilaian yang saya sebutkan tadi, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Veska ya. Iya, Bu. Silahkan, Bu. Baiklah, ini pertanyaan yang pertama. Pada kegiatan coaching nanti yang ingin Ibu lakukan, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ya? Jadi begini, Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi inti coaching, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu, Bu. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti. Baiklah Bu Veska, dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan ini, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi dari ketiga kompetensi itu, Bu, sebenarnya secara spesifik saya ingin mengembangkan yang nomor 3, Bu, yaitu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti Ibu akan mengambil satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Kemudian kira-kira indikator pencapaian yang seperti apa yang Ibu inginkan dalam mencapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Jadi saya ingin coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas masalah dan situasi yang sedang dihadapi, begitu, Bu. Jadi harapannya coach itu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Baiklah Ibu Veska, saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup. Di sini silahkan Ibu Veska melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Astati. Saya akan mengawasi, mengamati, dan menilai seperti yang saya sebutkan tadi. Silahkan Ibu Veska. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Siti. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Veska.
Waalaikumsalam Bu Astati. Apa kabar Bu Astati hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Apa nih Bu kesibukan Bu Astati sekarang ini? Biasalah, Bu, kesibukan akan tugas-tugas sebagai panitia ujian, Bu Fe. Oh iya, karena hari mendekati ujian ya Bu ya. Iya. Jadi apa Bu harapan Ibu ini bincang-bincang kita atau sharing kita hari ini Bu? Dari bincang-bincang atau sharing kita hari ini, Bu, saya berharap saya dapat membantu siswa saya dalam menyelesaikan masalahnya, Ibu Fe. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan siswa Ibu Astati ini Bu? Biasa Bu Fe, sebagai seorang guru BK, saya mendapatkan kabar dan laporan kalau salah satu siswa saya ada yang mengupload foto tidak pantas di media sosial, Bu Fe, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi teman-teman di sekolahnya dan begitu juga membuat siswa itu merasa malu, Bu Fe. Oh, jadi permasalahannya ada satu siswa buat di media sosial ya. Mm-mm. Kira-kira kalau menurut Bu Astati ini apa penyebabnya siswa tersebut mengupload foto tak pantas di media sosial? Iya, menurut saya kemungkinan siswa tersebut mengupload foto karena ingin viral atau ingin dikenal banyak orang. Hanya saja kontennya aja yang sifatnya negatif, Bu Fe. Seharusnya kan kalau memang pengen viral, pengen terkenal, seharusnya kontennya itu konten yang sifat positif sehingga tidak merugikan siswa tersebut, Bu Fe. Nah, menurut Bu Astati, selain ingin viral dan anak itu butuh perhatian, kira-kira apa? Ada penyebab lain nggak Bu Astati? Mungkin Bu Fe, kalau menurut saya karena kurangnya perhatian dari orang tua, Bu Fe. Karena orang tua sibuk bekerja sehingga orang tua kurang kontrol terhadap penggunaan HP anak di rumah. Oh, jadi sekarang ini dengan permasalahan ini apa harapan Bu Astati terhadap murid tersebut? Saya pengen siswa tersebut menyadari Bu Fe kesalahannya, kemudian tidak mengulanginya kembali, dan tentunya siswa tersebut lebih bijak dan penggunaan sial. Oke, jadi Bu Astati ini berharap siswa Bu Astati tersebut menyadari kesalahannya, kemudian tidak melakukan kembali, kemudian tentunya bisa lebih selektif dan bijak dalam penggunaan media sosial. Ini seandainya nih Bu Astati, kalau Ibu diminta memberikan penilaian terhadap perilaku siswa tersebut dalam menggunakan media sosial, rentangnya 1 sampai 10 kira-kira Bu Astati mau memberikan nilai berapa untuk siswa itu? Kira-kira nilai 5 lah, Bu Fe. Nilai 5 ya Bu As ya. Terus kalau ke depannya Bu Astati sendiri berharap nilai dari perilaku siswa tersebut dalam penggunaan media sosial bisa berapa Bu? Saya pengen 7 atau 8 aja sudah luar biasa, Bu Fe. Oke, berarti dari 5 menjadi 7 atau 8 ya Bu ya. Itu lumayan banyak itu Bu Astati. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar perilaku siswa dalam penggunaan media sosial bisa dari 5 tadi menjadi nilai 7 atau 8? Saya sih sebenarnya sudah memiliki rencana, tapi saya masih ragu dan butuh penguatan dari Bu Fe. Apa yang sudah menjadi rencana Bu Astati? Saya berencana memanggil siswa tersebut secara individu, Bu Fe. Kemudian akan menerapkan ilmu yang kita dapat, Bu Fe ya, di program sekolah guru penggerak ini, yakni segitiga restitusi gitu. Jadi saya akan memanggil siswa tersebut. Kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan yang terakhir saya akan menanyakan keyakinan yang telah dilanggar oleh siswa tersebut dan upaya yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu, Bu Fe, saya berencana memanggil orang tua, Bu Fe. Orang tua tersebut berguna untuk berkolaborasi dalam mengontrol penggunaan HP di rumah, gitu Bu Fe. Oh, ide bagus itu Bu Astati. Kira-kira selain segitiga restitusi dan kolaborasi dengan orang tua, ada lagi upaya lain yang dapat Ibu Astati lakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi permasalahan siswa tersebut agar tidak terjadi pada siswa yang lain? Apa ya Bu Fe ya?
Oh iya Bu, bagaimana kalau saya melakukan layanan bimbingan kelompok dengan tema cerdas dalam penggunaan media sosial Bu Fe? Mantap itu Bu Astati. Jadi Bu Astati nanti dapat menumbuhkan kesadaran siswa tersebut tadi yang sudah melakukan kesalahan agar tidak mengulangi kembali dan tentu bisa lebih selektif dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan cara tadi yang pertama Ibu memanggil siswa tadi ya Bu ya, Iya. kemudian menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, Ibu akan memanggil dan bekerja sama dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, Ibu melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk mencegah kejadian serupa tadi biar tidak terulang pada siswa tersebut maupun siswa yang lainnya. Iya Ibu Fe. Nah, dari ketiga rencana tadi, Bu, kira-kira Bu Astati ini mau melakukan yang mana dulu? Saya berencana karena ini masalah sifatnya preventif dan sensitif masalah penggunaan HP Bu Yape. Jadi saya berencana akan memanggil dulu menerapkan segitiga restitusi. Setelah pemanggilan siswa secara individu menerapkan segitiga restitusi, saya akan memanggil orang tua siswa tersebut Bu Pe. Dan yang terakhir baru saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok di kelas. Oke. Apa dari ketiga rencana Bu Astati tadi, kira-kira Bu Astati bisa melakukannya? Insya Allah bisa Ibu. Kapan itu Bu Astati akan melakukan ketiga rencana tadi? Rencana dalam minggu ini Bu Fe. Kalaupun untuk pemanggilan individu mungkin besok saya akan lakukan Ibu Fe. Ketika hari Senin lah Bu Fe ya, besok hari Minggu, hari Senin saya akan memanggil siswa tersebut dan menerapkan segitiga restitusi. Oke Bu As. Nah, dari ketiga kira-kira dukungan apa yang Bu Astati butuhkan untuk permasalahan ini? Karena saya ini guru BK ya Bu, kaitannya dengan siswa dan orang tua. Jadi saya sangat amat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari orang tua guna mengontrol anak dalam penggunaan HP di rumah. Selain orang tua, saya juga membutuhkan dukungan Bu Pe dari wali kelas dan guru-guru lain. Karena sejatinya siswa yang melakukan kesalahan seperti dalam penggunaan HP ini, dia membutuhkan perhatian kita. Jadi dengan pemenuhan perhatian oleh kita, mudah-mudahan kejadian tersebut tidak terjadi lagi Bu Fe. Oke, itu harapan kita semua ya Bu Astati Iya. ya. Nah, dari yang sudah kita bincang-bincang hari ini, Bu Astati, kira-kira apa yang Bu Astati dapatkan? Alhamdulillah Bu Fe, luar biasa dan saya merasa lega dengan sharing-sharing kita hari ini. Karena dengan sharing kita hari ini saya mendapatkan penguatan dan keyakinan bahwa ketiga rencana saya tadi akan saya laksanakan dan mudah-mudahan membawa perubahan untuk siswa saya dan siswa-siswa yang lain ya Bu Fe, dalam artian siswa yang lain juga tidak akan melakukan hal yang sama gitu Bu Fe. Alhamdulillah kalau begitu Bu Astati. Ya, mudah-mudahan ya Bu, dengan ketiga rencana Bu Astati tadi itu bisa mengatasi masalah atau problem murid Ibu tadi di sekolah. Amin. Saya rasa sharing kita hari ini cukup ya Bu Astati ya. Jadi mudah-mudahan di minggu depan dan di minggu depan itu saya mendapatkan kabar baik tentang progres dari murid Ibu dari yang tadi nilainya 5 bisa menjadi 7 atau 8 ya. Alhamdulillah. Amin, terima kasih Bu Fe atas waktunya sharing-sharing hari ini. Saya mohon pamit dulu Bu Fe ya. Sama-sama Bu Astati. Ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Astati. Perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah Bu Siti tadi proses coaching berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah kalau begitu nih. Saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Astati. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Veska berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi.
Boleh Bu Veska? Iya, boleh Bu Siti, silahkan Bu. Pertanyaan pertama nih Bu Veska, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan? Jadi begini Bu, saat coaching tadi saya sudah melakukan pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi inti coaching. Ada 3 ya Bu ya, yang pertama kehadiran penuh. Nah, dalam hal ini saya berusaha hadir seutuhnya untuk coachee, sehingga coachee bisa merasa nyaman untuk bercerita. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Saya tadi sudah mendengarkan dengan seksama dan mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya tadi mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan tanggung jawab. Sehingga saya bisa menggali potensi untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Begitu Bu Siti. Begitu. Baiklah, Ibu Veska. Ibu Veska sudah berhasil dalam melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Astati. Saya amati bagaimana proses coaching Ibu tadi ya, sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai juga dengan apa yang harus dilakukan sebagai seorang coach tadi. Kemudian saya juga menyimpulkan nih Bu Veska bahwa dalam kegiatan coaching tadi, Ibu sudah membuat suasana menjadi nyaman. Kemudian yang kedua juga Ibu sudah hadir sepenuhnya untuk coaching. Yang ketiga, Ibu juga sudah mendengarkan coaching dengan sungguh-sungguh dan mencatat beberapa kata kunci ya Bu Veska. Kemudian yang keempat juga saya amati Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kepada coaching sesuai dengan alur tirta ya, seperti tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Satu lagi nih Bu Veska yang ingin saya tanyakan. Iya Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya ingin kedepannya itu bisa lebih mendalami Ibu, sehingga saat melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian saya juga ingin mampu untuk mengajukan pertanyaan yang bervariasi, berbobot, pertanyaan yang mampu menggali potensi coaching dalam penyelesaian permasalahannya. Itu Bu. Luar biasa sekali ya yang sudah Ibu lakukan dan apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam kegiatan coaching itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih bisa mengoptimalkan potensi dari coaching yang seperti Ibu jelaskan tadi. Saya rasa pengamatan saya hari ini sudah cukup untuk Bu Veska. Bu Veska sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan lancar. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu Veska. Iya Bu. Terima kasih juga ya Bu atas observasi yang sudah Ibu lakukan. Kemudian terima kasih tadi kita sudah melakukan percakapan pada sesi pra dan fase observasi. Itu sangat membantu saya Bu dalam mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach ke depannya begitu ya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Siti atas waktunya dan demikian kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti.